Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan database gudang. Nah, pertama-tama akan dijelaskan oleh Ade Wahyu. Saya akan membuat database gudang. Pertama, buka dulu sampai-nya apa. Kita jalanin dulu Apache sama MySQL-nya. Terus kita buka localhost-nya. Nah, kita buka phpMyAdmin server. Terus kita buat database baru. Create database gudang. Go. Terus udah beres, kita buat SQL-nya. Kita buat table, create table product. Buka ID product. ID product. Kita ada integer, not null, auto increment, koma, kode produk, itu varchar, kurung 15, tutup, not null, koma, stop, itu integer, not null, default nya itu kosong. Nama produk itu varchar 255, not null, not null. Primary key, itu ID produk. Kurung tutup. Kalau sudah beres, kita go. Nah, sudah jadi. Kedua, saya akan bikin jenis transaksi. Create table jenis transaksi. Itu ID jenis transaksi, integer, not null, auto increment, koma, kode jenis transaksi itu varchar 20, default null, koma, nama jenis transaksi itu varchar kurung 100, default
nol jadi primary key. Yaitu ID jenis transaksi. Sekarang kita membuat tabel transaksi. Setelah itu ID trans, integer not null, auto increment, lalu ID JNS trans, integer juga dan not null. Setelah itu not trans, varchar-nya 15, not null. Setelah itu tanggalnya timestamp, not null, on update, current, setelah itu keterangan, varchar 255, default null, primary key, ID trans, lalu key-nya ID trans, ID JNS trans, ID JNS trans. Setelah itu constraints itu untuk merelasikan dan ininya foreign key, ID JNS trans, reference-nya JNS transaksi, ID JNS trans, on update, on delete agar tidak bisa di delete, dan on update agar tidak bisa di update. Berhasil. Selanjutnya kita membuat tabel detransaksi.
id trans integer not null dan diberi auto increment. Setelah itu id trans integer juga default null, lalu id produk integer default null. Setelah itu kita integer default null, lalu keterangan varchar-nya 255. Default null, lalu primary key id di trans setelah itu key-nya id trans lalu id produk lalu constraint-nya untuk merelasikan di transaksi foreign key id trans reference transaksi id trans on delete restrict agar tidak bisa di delete dan on update restrict agar tidak bisa diupdate. Setelah itu constraint di foreign key id produk reference produk reference kita kasih on delete restrict agar tidak bisa di delete dan on update agar tidak bisa di update.
Perkenalkan, saya Chandika Nudiansyah. Nah, sebelumnya teman-teman saya sudah membuat tabel-tabel ini. Ada 4 tabel, yaitu produk, transaksi, jenis transaksi, dan detail transaksi. Nah, sekarang saya akan mengalter dulu untuk transaksi dan detransaksi. Untuk field keterangannya. Karena untuk keterangan itu bisa panjang. Jadi untuk tipe datanya saya akan ganti menjadi teks keterangan. Nah, ini udah berhasil, dan juga di transaksi. Nah, lalu sekarang saya akan membuat triggernya. Nah, untuk create lalu trigger. Nah, nama triggernya update stock. Lalu ini kapan dia terpanggil, saya set after insert, lalu on di transaksi. Nah, di data transaksi, lalu for each, ke bawah sini aja biar rapi, for each row, jadi looping per baris. Nah, ini begin, jadi mulai. Di sini saya akan mendeklarasikan dulu variabel inc. Jadi untuk INC itu isinya detail jenis transaksi, karena di tabel D transaksi itu nggak ada ID jenis transaksi, makanya saya ngambil dari transaksi di jenis transaksi, lalu from transaksi where ID transaksi ID trans sama dengan new. Nah, ini untuk ngambil data yang di insert new, lalu ID trans. Nah, setelah ada variabelnya, lu bikin kondisi di mana jika jenis ini kan yang diambil jenis transaksi, jenis trans harusnya kalau nggak salah, transaksi, oh ya, ID jenis trans, ID jenis trans. Nah, jika INC, jika ID jenis trans sama dengan 1, maka ini harusnya nggak pakai kurung, maka nah di sini melakukan update stok. Jadi update produk set. Nah, yang di set itu kan produk stok sama dengan produk sebelum stok produk sebelumnya ditambah quantity produk yang baru, where produk ID produk sama dengan new ID produk. Nah, lalu di sini else, jika tidak, nah selain ID jenisnya 1 itu pengurangan, kurang. Setelah itu kita tutup if-nya, and if, lalu tutup dari begin for each-nya, and. Nah, kita is di sini kan. Nah, udah berhasil. Nah, untuk mencobanya, pertama kita insert produk dulu, values sama ID-nya 0, lalu kodenya SP, lalu nama dulu, nama dulu kalau nggak salah. Oh, stok dulu, oh benar, stok 0, lalu nama. Nah, sabun batang. Oke, tes. Nah, udah masuk. Nah, di sini juga udah masuk. Duitnya bikin 3 produk aja. Sabun badan, sabun batang, SM, sabun muka. Lalu terakhir
CT sabun cuci tangan. Tadi udah di run belum ya? Sabun batang, oh belum. Nah run. Oke udah masuk 2, berarti ada 3 sekarang. Nah udah. Setelah itu insert jenis transaksi. Jenis transaksi itu pertama ID-nya, lalu setelah itu kode dan nama. Berarti di sini kodenya BM, namanya barang masuk, BK keluar, BH hilang. Nah di BM barang masuk, BK barang keluar, lalu BH barang hilang. Oke, kurungnya lupa. Nah kita cek. Nah ada error, values insert into near. Oh ini kurung titik koma. Nah udah berhasil. Nah selanjutnya jenis sudah, produk udah, sekarang ke transaksi. Transaksi awal pasti 0 karena ID, jenis transaksinya 1 untuk barang masuk, lalu nomor transaksi barang masuk 1, keterangan, oh itu tanggal, ini keterangan 2021 0101. Nah ini tanggal 1 kemarin, keterangannya update stok tahun baru. Kita coba run, not match. Jadi jenis editan, jadi jenis nomor editan, jadi jenis, oh ini salah, transaksi. Coba run. Nah berhasil masuk, harusnya udah ada. Oke. Nah sekarang kita insert untuk detail transaksi. Nah untuk detail transaksi itu edit trans, edit produk, kita ya keterangan. Berarti edit transnya yang tadi 1, edit produk kita 1, lalu kuantitinya 100 misalnya, lalu keterangan, nggak usah kasih keterangan, kita cobain. Nah oke, kurang value nya, 0-nya kehapus. Run. Oke, berhasil, harusnya udah masuk quantity 100. oh ya udah masuk, harusnya di produk ke update. Nah stoknya jadi 100, itu fungsi trigger. Nah misalnya buat lagi satu lagi untuk produk 2, misalnya 50 di transaksi yang sama, berarti produk 2 nya harusnya ke update. Nah jadi 50 di transaksi udah tambah 3. Nah sekarang kita coba bikin untuk pengurangan, transaksinya 3 misalnya, BH untuk barang hilang. Nah misalnya BH 1, misalnya bulan 2, cek barang. Nah, cek barang ada yang hilang. Nah oke, run, udah masuk transaksi harusnya. Nah udah masuk. Sekarang bikin detailnya. Misalnya yang hilang itu, ini transaksinya jadi 2, barang hilang itu barang kedua, yang hilangnya misalnya 2. Nah sekarang coba run. Nah udah masuk terusnya. Nah ini barang hilang 2, quantity 2, harusnya di produk berkurang 2 jadi 48. Nah ini udah 48. Jadi untuk trigger sudah berhasil. Nah di sini ada yang mau saya update, misalnya sabun cuci tangan sebenarnya di tahun lalu ada stoknya 4. Nah saya mau ganti si sabun cuci tangan. Untuk update itu update berarti produk set. Nah ini produk
apa yang mau diganti, itu stok, misalnya ada 4 stoknya itu where. Nah ini yang mana yang mau dirubah, where yang mana. Nah misalnya yang SCT, nah pakai kode aja produk SCT, sabun cuci tangan, tipnya salah. Nah ini berhasil, harusnya produk udah ganti jadi 4 tuh. Nggak laku, mau dihapus aja, udah bisa, tinggal dihapus produknya yang SCT. Nah untuk produk lain karena udah ada di transaksi itu nggak bisa dihapus, makanya saya delete yang ini aja, delete produk where, kayaknya salah. Nah salah, from product. Nah ini benar. Nah benar, harusnya hilang kan, udah bisa. Nah kalau yang tadi yang sabun batang itu nggak bisa karena restrict, yaitu yang dibikin Bagas Lintang. Nah, misalnya contoh aja SB ini error itu cannot delete or update. Nah, itu udah nggak bisa kan. Nah sekarang kita akan bikin joinnya. Misalnya select, sini saya akan join, bikin rincian barang. Jadi untuk rincian per ngacunya dari dia transaksi. Tapi di sini select yang pertama perlu itu tanggal. Jadi tanggal itu dari tabel transaksi. Lalu nomor transaksinya, no trans. Lalu jenis transaksi itu berarti dari jenis transaksi nama jenis trans. Oke, udah jenis transnya. Lalu nama produknya, udah itu nama produknya, berapa kuantitinya. Nah di sini berarti dari data transaksi GTY. Udah from, ngambil dari transaksi AST. Lalu di sini inner joinnya berarti ke di trans dulu, data transaksi DT on TED trans sama dengan TED trans Oke. Sini inner join lagi. Selanjutnya itu ke produk P, lalu di DT itu ada di produk, terakhir itu ada yang ini ya. Dari JNE transaksi JT di jenis trans sama dengan JT jadi jenis transaksi. Nah ini harusnya hasilnya. Nah jadi tanggal 1 ada nomor transaksi BM1, ada barang masuk sabun batang sebanyak 100. Nah ini detail-detailnya. Nah cukup sekian dari saya dan kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.